Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan video kali ini, di sini kami akan membahas seputar sampah. Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan sampah, terutama di negara kita ini. Tahukah Anda apa itu sampah? Sampah adalah bahan yang tidak diinginkan, tidak terpakai, atau sudah tidak digunakan lagi. Ini bisa berupa materi padat, cair, atau gas yang perlu dibuang karena dianggap tidak berguna atau tidak diinginkan oleh individu, rumah tangga, atau masyarakat. Perlu kita ketahui, sampah di sini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada sampah organik dan sampah non-organik. Lanjut, pengertian sampah organik. Sampah organik adalah jenis sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti sisa makanan, daun, ranting, atau bahan-bahan organik lainnya. Sampah organik dapat terurai secara alami melalui proses penguraian oleh mikroorganisme seperti bakteri dan cacing yang mengubahnya menjadi bahan yang lebih ramah lingkungan seperti pupuk kompos dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sampah non-organik. Sampah non-organik adalah jenis sampah yang tidak berasal dari bahan-bahan organik ataupun makhluk hidup. Sampah ini terdiri dari bahan-bahan seperti plastik, kertas, logam, kaca, dan barang-barang lainnya yang tidak mudah terurai secara alami. Biasanya, sampah non-organik memerlukan proses daur ulang atau penanganan khusus karena sulit diuraikan secara alami oleh lingkungan. Dalam proses perbedaan di dalam pengolahan sampah organik dan anorganik, sampah organik bisa terurai secara alami, sedangkan sampah non-organik diperlukan penguraian khusus untuk menanganinya. Selain itu juga, untuk saat ini di Indonesia sudah ada yang namanya pabrik daur ulang botol PET, yang dimana ini terletak di daerah Surabaya. Nah, di dalam pabrik ini nanti mendaur ulang botol PET itu menjadi suatu barang yang baru atau menjadi suatu barang yang lebih bermanfaat untuk kita miliki atau untuk kita gunakan sehari-harinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Apakah kalian tahu apa yang terjadi sama semua sampah botol PET kalian? Cek jawabannya. Di sini di area Surabaya ada pabrik daur ulang PET yang salah satu terbesar di Asia. Ada ratusan ton plastik PET dikirim ke sini setiap harinya. PET ini adalah material yang paling sering dikumpulkan para pemulung atau bank sampah. Botol-botol ini pun memiliki kualitas yang berbeda-beda. Jadi harus disortir lagi sesuai dengan warna dan kebersihannya. Kemudian proses selanjutnya, dicaca, dicuci, kemudian dilelehkan. Hasil lelehan tersebut akan menjadi produk seperti biji plastik, karung, tas belanja, produk tekstil seperti baju olahraga. Bahkan jadi botol PET baru. Tapi ingat ya guys, daur ulang itu selalu memakan biaya dan tenaga yang sangat intens. Cara terbaik adalah kurangi pakai plastik sekali pakai. Wah guys, rupanya kayak gitu ya pengolahan daur ulang sampah yang sudah kita gunakan atau yang sudah tidak terpakai lagi dari botol-botol bekas atau yang lainnya itu bisa menghasilkan suatu produk yang baru ya guys ya. Kayak kayak di dalam video tadi menghasilkan baju dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu kayak gini, apakah mungkin kita masih mau membuang sampah sembarangan? Ya tidak lah ya. Kalau misalnya kita sudah tahu kayak gini bahwasanya manfaat dari sampah yang kita buang terutama botol-botol itu mempunyai manfaat yang besar, ya sebaiknya kita membuang sampah itu pada tempatnya sehingga nanti sampah itu nanti akan dikirimkan ke pabrik yang ada di Surabaya itu tadi. Oh ya, satu lagi nih guys. Kalau di Indonesia itu sekarang berada di posisi lagi pusing ingin membuang sampah di mana. Nah, bahkan sekarang ada suatu negara yang mana itu menerima impor dari negara-negara lain untuk masuk ke negaranya bahwasanya sampah-sampah kayak gitu. Jadi ada suatu negara itu yang menerima impor sampah untuk masuk ke negaranya sendiri. Wah, negara apa itu guys? Mari kita simak bersama-sama.
Kalau negara lain termasuk Indonesia tengah pusing mengatasi masalah sampah yang menggunung, lain hal dengan negara yang satu ini. Negara Swedia justru menginginkan sampah sampai mengimpornya dari negara lain. Di Swedia, daur ulang sampah sangat maju dan efektif, sehingga mereka sampai harus mengimpor sampah agar pabrik pengolahan terus berjalan. Berawal sejak akhir tahun 2016, pemerintah Swedia menghadapi masalah yang benar-benar unik. Bangsa Skandinavia itu justru kehabisan sampah. Berkat program Waste to Energy yang inovatif, Swedia berada di situasi terpaksa harus mengimpor sampah dari negara lain di Eropa seperti Inggris, Italia, Irlandia, dan Norwegia. Sejak revolusi energi, negara itu terbantu menghilangkan limbahnya sambil membantu produsen sampah lainnya membuang sampah. Jumlah populasi di sana berkisar 10 juta jiwa. Mereka mendaur ulang lebih dari 99% sampah rumah tangganya. Dari limbah rumah tangga yang dihasilkan pada tahun 2017, sekitar 15,5%-nya diolah untuk daur sampah ulang biologis. 33,8% untuk daur ulang material, dan 50,2% sisanya digunakan untuk pemulihan energi. Mengutip situs resmi pemerintah Swedia, sejak beberapa tahun terakhir negara itu telah mengimpor 700.000 ton sampah dari negara lain, termasuk negara-negara Eropa seperti Inggris. Bagaimana tidak kekurangan sampah, 99% sampah di negara itu didaur ulang sehingga habis tidak bersisa. Sementara pabrik pengolahan harus tetap berjalan. Swedia memang jagonya dalam hal pemilahan dan daur ulang sampah. Sebanyak 50% dari sampah itu diolah menjadi energi di Swedia, menghasilkan listrik bagi 250.000 rumah dan pemanas bagi 950.000 rumah di saat musim dingin. Budaya daur ulang telah diterapkan di Swedia sejak lama. Tahun 1991, Swedia adalah negara pertama yang menetapkan pajak tinggi untuk penggunaan bahan bakar fosil. Hasilnya, saat ini sampah setengah dari kebutuhan energi listrik dipenuhi oleh bahan bakar terbarukan. Stasiun daur ulang tersebar di seluruh Swedia. Setidaknya berjarak tidak jauh dari 300 meter dari permukiman warga ada tempat daur ulang. Warga Swedia juga disiplin memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah-sampah koran didaur ulang menjadi kertas, botol plastik dicairkan menjadi barang-barang pakai, seperti wadah di dapur, sementara sisa-sisa makanan diubah menjadi kompos atau biogas. Saking canggihnya sistem daur ulang di Swedia, asap buangan pabrik pengolahan sampah mengandung 99,9% karbon dioksida tidak berbahaya dan air. Saat ini Swedia bahkan tengah mengurangi jumlah sampah. Anna Karin Gripwald, Direktur Komunikasi Equal Sverige Asosiasi Manajemen Sampah Swedia mengatakan, negara itu pada 2016 mulai menggalakkan kampanye bernama Gerakan Miljonärvänlig. Gerakan ini, lanjut Gripwald, seperti dikutip dari The Independent, adalah mengurangi sampah besar dengan cara memperbaikinya, memberikannya ke orang lain atau menggunakannya lagi. Swedia juga tengah menggarap proyek pengolahan sampah di masa depan, seperti sistem penyedot sampah otomatis dari permukiman warga, sehingga tidak perlu lagi truk-truk sampah serta penyimpanan sampah di bawah tanah untuk menghemat lahan dan menghilangkan bau. Wah guys, paten kali negara Swedia ini ya guys ya. Kayaknya di Indonesia ini harus ada yang kayak gini juga guys ya. Kalau misalnya di Indonesia ini nanti sudah ada, wah, sampah-sampah yang kita hasilkan dari kita jajan, dari kita belanja dan lain sebagainya itu akan bermanfaat bagi kita sendiri. Kayak gitu. Mungkin untuk informasi hari ini, mungkin informasi ini saja yang dapat kami sampaikan ya guys ya. Kalau misalnya ada kekurangan kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.